Bismillah, ini pertanyaan pertama sudah cukup. Kemudian kita coba lanjut ke pertanyaan kedua. Sebelum saya lanjut, alhamdulillah ada 22 peserta di sini. Ini turun ya. Kemarin kalau nggak salah ada 24 peserta. Ya oke, baik. Yang belum on cam dan rekan-rekan merasa apa namanya tidak ada uzur ya, tidak ada halangan, minta tolong on cam dan minta tolong background yang dikasih oleh Mas Tanang bisa digunakan. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua. Ini levelnya sudah keren nih, di small scale up ya, dengan omset 25 sampai 200 juta per bulannya. Dan setelah divalidasi ternyata pertanyaannya juga pertanyaan di level yang sama ya. Jadi kalau kemarin itu pernah kita zoom levelnya dia itu level small, tapi ternyata dari level pertanyaan ternyata bukan di level small tapi di level mikro waktu itu begitu. Jadi ini pertanyaannya juga sudah sama di level small. Jadi ini itu pertanyaan dari Ibu di Lamongan ya. Ibu di Lamongan ini sebenarnya bukan perdagangan tapi food and beverage ya. Tokonya yaitu toko, anggap aja toko bakery ya. Jadi salah satu bakery di Lamongan, tentunya tidak perdagangan tapi food and beverage ya. Mas Anang direvisi ya nanti ya. Oke, siap. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Lamongan. Pertanyaannya sederhana ya, belajar membangun brand ya. Oke, baik. Pertanyaannya agak dalam ini. Ya, oke. Jadi kalau ada pertanyaan ini secara identity ya, kalau membahas tentang brand itu sudah sebenarnya beliaunya sudah mulai naik ya, sudah mulai naik dan ingin naik kelas dari level yang sekarang ya. Karena apa? Karena sudah memikirkan brand ya, bukan hanya sekedar jualan begitu. Tapi yang perlu dicek itu adalah apakah sistem kita sudah stabil ya. Kemudian yang kedua itu kalau ngomongin brand itu apakah produk kita sudah konsisten ya. Kemudian apakah owner masih sibuk produksi. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau masih sibuk di operasional penuh, maka strukturnya bisa jadi masih mikro ya, dan menuju ke small tapi belum ke small ya begitu. Saya sendiri belum lihat datanya dari pertanyaannya, ini harus saya sampaikan ya. Kalau kita owner itu masih sibuk di operasional penuh itu bisa jadi masih menjadi mikro. Tapi kalau sudah punya beberapa tim ya, nggak sampai 10, sekitar 5 itu bisa disebutkan small begitu ya. Namun nggak apa-apa, nanti kita akan coba solusikan dengan versi saya ya, bagaimana cara membangun brand ya gitu. Nah, sekarang saya sampaikan ya, jadi rekan-rekan, brand itu sebenarnya bukan hanya logo ya teman-teman. Jadi brand itu adalah persepsi ya. Persepsi yang tertanam di benaknya dan di kepalanya masing-masing pelanggan. Bahkan sebelum menjadi pelanggan, calon pembeli pun juga bisa jadi persepsinya tertanam sebelum membeli. Gitu. Jadi brand itu adalah persepsi ya rekan-rekan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nih saya tanya orang Lamongan nih, tempat bakerynya jenengan itu apa? Jadi jawabannya mereka harus spesifik, bukan hanya toko roti begitu ya. Dan ini ada beberapa catatan di saya. Yang pertama itu adalah tentukan positioning ya. Jadi ini menjadi pondasi ya, positioning. Bahkan bisa jadi beberapa dari kita tahu ya, rekan-rekan, ada sahabat kita yang usahanya bagus banget di Jogja. Itu punya usaha bakery, cabangnya ada 100 kalau nggak salah sekarang. Itu sama, dia punya positioning. Kalau menurut saya positioningnya sudah tahu. Ini rekan-rekan, positioningnya Bu Alif Bakery apa? Bisa di komen mungkin. Positioning Bu Alif Bakery apa teman-teman? Nggak ada yang komen? Ya, kalau dari cerita Bu, oke.
spesialis pesanan, kue hantaran. Nah, yang benar sifon ya. Jadi Bu Asih itu sebenarnya positioningnya dia sifon ya. Dan kita boleh nggak punya positioning salah satu aja, boleh nggak apa-apa. Karena produk yang lain tuh akan ngikutin sebenarnya. Yang penting adalah positioning kita begitu. Karena bisnis bakery, bisnis food and beverage itu macam-macam. Ada teman kita yang memang tidak pernah masak di bakery itu, ya teman kita. Kalau nggak salah juga membernya grup ini, ya tidak masak, ya. Tapi dia itu ambil positioning apa? Dia itu menjadi ciri khasnya snack box. Jadi siapapun, baik instansi, baik kantor yang membutuhkan snack box itu menghubungi saya. Nah itu positioning namanya. Apakah dia masak? Bisa jadi nggak masak. Bisa jadi malah ambil dari orang dan dia packing kemudian tinggal dikirim. Begitu. Jadi usaha yang benar ya seperti itu. Dia melihat masalahnya orang lain, kemudian dia sikat positioningnya, kemudian dia jalankan dan tanpa perlu repot untuk produksi sendiri. Begitu ya. Nah, kalau saya tanya ini ke ibu yang di Lamongan, ini mau dikenal sebagai apa? Ya, positioningnya harus jelas. Bisa jadi bakery premium misalkan untuk hampers itu boleh. Jadi positioningnya itu adalah kalau kita lagi butuh hampers yang bagus, yang premium menghubungi jenengan begitu. Nah itu boleh beberapa positioning salah satunya itu. Kemudian spesialis roti lembut untuk keluarga itu boleh. Spesialis sifon itu boleh ya. Kemudian ada juga kemarin rekan itu yang punya spesialis roti sisir. Ya dia spesialisnya roti sisir. Tapi kalau kita masuk tokonya, apakah dia hanya jualan roti sisir? Enggak. Ternyata dia juga jualan yang lain. Tapi dia tidak mau pindah dari positioning yang dia setting mulai awal begitu. Jadi seperti itu ya. Nah kemudian bisa juga positioningnya apa? Bisa jadi cake custom ya. Bisa jadi. Kalau positioningnya ambil cake custom boleh, enggak apa-apa ya. Nah kemudian bisa juga nanti positioningnya adalah bakery dengan harga terjangkau tapi kualitasnya premium boleh. Yang penting positioning itu tidak boleh berubah-ubah ya teman-teman ya. Bahkan di medsosnya itu juga tidak boleh ganti-ganti. Misalkan nih medsos pagi hari ini ya itu ngomongin tentang premium hampers misalkan ya. Kemudian menyampaikan roti yang lembut misalkan, kemudian menyampaikan sifon misalkan, kemudian bisa juga nerima cake custom bisa jadi ya. Jadi kalau kita ambil positioning itu sebaiknya positioningnya itu selalu tertanam di benaknya calon pembeli bahkan yang sudah menjadi pelanggan. Kalau positioning hampers ya hampers terus saja enggak apa-apa. Dan nanti produk yang lain nggak laku Pak. Nanti itu bisa laku rekan-rekan teman-teman. Karena kalau kita sudah menjadi positioning, di Lamongan tidak ada sama sekali toko kue hampers yang saya percaya misalkan. Nah kalau sudah seperti itu, kalau saya memang butuh hampers pasti ke tokonya jenengan Bu. Gitu. Nah kalau saya ke toko jenengan kan pasti juga akan tahu nih, oh ternyata yang dijual produk yang lain begitu. Nah jadi kalau kita punya medsos sebaiknya positioning itu sering-sering ya. Ya sering-sering kita sampaikan bahwa kita itu menjual itu begitu ya. Jadi tidak bisa kita semua sampaikan di medsos ya, tapi kita harus menyampaikan salah satu saja yang paling kuat di situ gitu ya. Nah, kemudian kita punya 1 sampai 3 produk ya, produk unggulan ya. Jadi brand yang kuat itu dibangun dari satu produk yang ikonik ya Ibu ya, tadi saya sudah sampaikan ya. Bisa jadi roti sobek ya, roti sobek Lomer misalkan, kemudian sifonnya ala jenengan ya, roti sobek ala jenengan, roti sisirnya ala jenengan ya. Kalau di Pasuruan itu jenengan tahu ada roti sisir yang terkenal mereknya apa? Coba di komen rekan-rekan. Dulu hanya ada di toko tersebut dan sekarang sudah ada di Matahari. Di Matahari. Sekarang sudah ada di Indomaret. Saya sudah sebutkan ya mereknya Matahari. Dr. Sony. Ya, kalau jangan ke toko Matahari tersebut apakah dia cuman jualan roti sisir? Tidak. Ya, dia jualan yang lain juga, tapi tetap dia selalu mempositioningkan
dia memang produksi roti sisir. Bahkan dulu itu kalau nggak salah pakai apa ya yang mahal itu ya. Pokoknya sekarang ada dua versi. Ada dua versi roti sisirnya, ada yang mahal, ada yang butter apa ya gitu namanya ya. Ada yang mahal, ada yang butter butter mix ya. Terima kasih. Ini Mas Dimas. Ya, jadi ada dua macam roti sisirnya Matahari di Indomaret. Ya, ada yang murah, ada yang mahal begitu. Nah, sampai sekarang dia konsisten ya. Ada yang namanya roti sisir Matahari ya, dia konsisten. Positioningnya tidak tetap roti sisir, tapi dia juga menjual yang lain. Kenapa? Karena kalau dia dipercaya roti sisirnya itu enak, kalau dia dipercaya hampersnya itu yang paling bagus dan paling premium, orang itu akan percaya kalau jenengan jual yang lain juga pastinya premium. Kalau jenengan jualan yang lain juga pastinya enak begitu ya. Jadi harus dipastikan jenengan punya nih ya satu atau tiga produk andalan, tidak boleh banyak-banyak agar terjaga positioningnya begitu. Jadi tujuannya adalah orang harus ingat satu dulu sama produknya jenengan, karena banyak bakery itu yang gagal karena terlalu banyak produk tapi tidak ada yang menjadi icon ya ini ya. Jadi sebaiknya punya satu icon yang paling enak bisa jadi agar persepsinya kena dulu, kemudian dia sendiri yang mempersepsikan oh ternyata yang lain juga enak gitu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ada yang namanya konsistensi visual dan kemasan. Ya, ini kalau sudah di level small scale up ya, Ibu di Lamongan yang bakery itu memang sudah diwajibkan logonya rapi ya. Nah, ini juga tidak diperbolehkan malah di level ultra ya. Kalau jenengan baru buka usaha kemudian mikir logonya harus rapi itu malah nggak boleh. Karena PR-nya di ultra itu adalah ngomset dulu. PR-nya di mikro itu adalah tidak ngomset awal, tidak dari pembeli baru. Tapi PR-nya adalah menjaga repeat ordernya. Tapi kalau sudah di small scale up itu malah diwajibkan untuk punya logo yang rapi. Ya, kemudian harus juga sudah disiapkan warna yang konsisten. Nah, ini juga kalau jenengan kalau di Elif Bakery itu kan warnanya ungu ya kalau nggak salah ya. Kemudian ada juga usaha yang Mr. DIY, itu warnanya kan apa kalau Mr. DIY teman-teman? Yang konsisten apa di Mr. DIY ya kuning ya, oke. Oh ini yang benar room butter yang room butter ya, oke dari Mbak Indah, oke kuning ya. Indomaret juga punya ciri khas. Indomaret itu memang dindingnya putih tapi yang atas kan ada beberapa garis. Nah, itu juga salah satu branding ya teman-teman ya begitu. Jadi warnanya harus konsisten dan bisa jadi jenengan harus punya kewajiban punya yang namanya box itu packagingnya khas, tidak sering berubah-ubah. Misalkan pun berubah itu minor banget. Tapi kalau dari dulu itu sukanya boxnya warna ungu ya harus ungu terus. Kalau memang ada perubahan minor aja, ungunya jangan dirubah begitu ya. Kemudian kalau ngomongin foto produk itu juga harus seragam. Nah ini ada bagian dari yang namanya konsistensi visual ya Ibu di Lamongan. Jadi brand itu sebenarnya repetisi ya. Jadi bukan variasi yang terlalu banyak, tidak. Jadi repetisi itu semuanya adalah konsisten. Baik itu warna, baik itu logo, baik itu kemasan begitu ya. Oke. Semoga beberapa 3 hal tadi itu mudah ya buat jenengan Ibu di Lamongan ya. Nah kemudian ada yang namanya membangun brand story ya. Ini sebelum saya lanjutkan, sudah tahukah rekan-rekan bisa spill di sini brand story itu bagaimana? Oke, belum ada yang komen. Ya, brand story itu begini, bisa jadi jenengan menceritakan ya, kenapa kok jenengan itu membuat nama itu ya. Saya nggak sebut mereknya Ibu, nanti yang lainnya tahu. Kenapa kok jenengan itu memakai nama itu harus ada yang namanya brand story ya. Kemudian visi jenengan membangun usaha itu apa, itu juga bagian dari brand story ya. Kemudian value-value apa yang jenengan pegang di usahanya jenengan, itu juga menjadi salah satu brand story ya Ibu ya begitu. Karena bisa jadi orang itu membeli produk food and beverage itu karena emosi ya.
karena karena emosi ya, karena tidak hanya cuman rasa ya, tapi bisa jadi karena emosionalnya begitu. Kalau misalkan ibu ini terkenal setiap usahanya itu 50% misalkan selalu disumbangkan ke Yayasan Yatim Piatu, itu juga bisa menjadi brand story begitu ya. Gitu. Jadi, nah PR-nya adalah kalau jenengan sudah ketemu brand story ini bisa dibikinkan cerita dan harus sering diulang. Nah, sekali lagi ya, poinnya adalah sering diulang. Ini sama seperti positioning tadi yang harus sering diulang. Kemudian produk andalan yang harus sering diulang. Konsistensi visual ya, konsistensi juga pasti sudah ada yang namanya sering diulang. Nah, kalau jenengan punya story ya, brand story itu juga harus sering-sering diulang di semua medsos jenengan, Ibu, ya. Bisa di Instagram, bisa di WhatsApp, bisa di banner ya, kemudian bisa aja di packaging ya. Jadi brand story-nya jenengan harus sering-sering diulang. Jadi 4 solusi ini itu yang harus sering diulang karena kita belajar membranding. Ya, membranding itu kan ya namanya branding ya. Kalau Dokter Sony saya kenalnya dokter, jadi sampai sekarang saya manggilnya dokter, walaupun belakangan ada amanah baru jadi Ustadz ya, Dokter Sony ya. Tapi saya nggak manggil Ustadz, manggilnya dokter karena brandingnya Dokter Sony ya dokter, bukan Ustadz begitu ya dokter ya. Gitu. Oke, kemudian ya ini yang nomor 5, jenengan harus ada usaha untuk membangun yang namanya trust asset ya, minimal jenengan harus punya yang namanya testimoni rutin ya. Jadi jangan lupa, biasanya kalau di level small ini itu sudah mudah untuk melakukan testimoni rutin. Yang agak kurang melakukan testimoni rutin itu biasanya di rekan-rekan yang masih di ultra sama mikro ya. Jadi sebenarnya pembelian di tempatnya jenengan itu juga ada beberapa aset yang harus kita tarik, ada beberapa aset yang harus kita manfaatkan, yaitu salah satunya adalah testimoni rutin begitu. Bisa dilakukan ketika mereka itu di kasir ya, melakukan pembayaran, dikasih hadiah. Kalau di tempat saya itu testimoni dikasih hadiah lampu ya begitu. Jangan juga boleh memberikan hadiah yang lain. Bahkan saya itu pernah makan di bakso di Bandung, tapi enak banget ya. Enak banget bakso itu di Bandung. Mereka itu melihat kita sudah makan. Posisinya kita sudah makan dan ya biasalah kalau kita sudah makan kan nggak langsung pulang ya. Jadi santai-santai dulu. Nah, ketika di proses itu bahkan mereka itu tidak minta kita testimoni di Google, mereka itu malah mengkontenkan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita jaga karena ini juga membangun brand itu juga dari situ. Bahkan voice of customer itu sangat kuat dan lebih kuat daripada call dan influencer, teman-teman. Ya. Jadi saat ini yang dipercaya calon pembeli itu sebenarnya tidak di call tapi tidak juga di influencer ya. Tapi justru malah di testimoni realnya customer kita begitu ya. Itu yang juga harus kita jaga begitu ya. Kemudian bisa jadi review video. Review video ini ya bisa jadi kita review produk kita, footage-nya, kemudian review ketika video orang makan ya, bukan testimoni ya, tapi ketika mereka makan ya begitu. Suasana yang ketika rame itu boleh disampaikan, direviewkan agar terbangun trust di sini. Tujuannya kan terbangun trust. Oh, ternyata banyak orang-orang yang beli hampers di situ. Dan di sini dibangun trust sebenarnya ada juga saya itu saran ke jenengan coba dibangun yang namanya kalau bahasanya itu adalah ini social proof ya, social proof ya. Misalkan ada nih Bupati Lamongan nih belanja di jenengan. Nah, itu jangan disia-siakan ya. Ya minimal difoto. Kalau bisa lebih bagus lagi malah disuruh memberikan testimoni. Nah, itu namanya social proof. Social proof itu apa sih? Kalau bahasa sederhananya adalah Bupati aja ambil hampers di tempat kami. Masa yang lainnya enggak gitu. Ya, masa warga Lamongan yang lainnya enggak begitu. Nah, Bupati pun juga bisa diskenariokan dia belanja beneran atau kita kasih begitu. Nah, itu kan ada banyak
banyak cara ya ketika kita mau memperkenalkan usaha kita ke orang lain gitu ya. Kemudian bisa jadi ketika kita itu membangun trust dengan cara highlight pelanggan yang selalu melakukan repeat, itu juga bisa dilakukan. Highlight ketika dia repeat, ya testimoninya adalah bukan tentang rasanya, tapi malah testimoninya lebih dalam lagi. Berapa kali beli di sini, Bu? Kenapa kok selalu beli di sini tidak di tempat lain? Nah, mereka yang tidak menyampaikan barangnya enak tidak hanya di situ, tapi menyampaikan hal-hal yang lain dan kenapa mereka kembali. Nah, itu lebih powerful daripada dia hanya menyampaikan rasa aja begitu, ya. Kemudian jenengan juga apa namanya harus menyampaikan dokumentasi ya, tanda kutip ini pamer ya. Pamer karena tidak banyak usaha bakery yang higienis. Ya, tidak banyak usaha bakery itu yang higienis dapurnya. Makanya itu juga harus salah satu yang menjadi aset untuk dipamerkan ke calon pembeli ya. Karena kalau kita tidak membangun trust aset ya Ibu di Lamongan, itu bisnis atau brand kita itu bisa menjadi rapuh ya. Makanya dari situ harus dijaga trustnya gitu. Oke, lanjut. Ini saya ada PR ya, karena namanya tanya jawab dan coaching sedikit ya, jadi harus ada PR untuk Ibu di Lamongan karena pertanyaannya adalah belajar branding ya. Makanya PR-nya itu adalah yang nomor 1, jenengan harus menetapkan positioning. Ini rasanya bisa dilakukan di 1-2 bulan awal. Bisa jadi jenengan selama ini itu punya usaha bakery tapi tidak pernah menentukan positioningnya apa. Ya, dan positioning itu harus dipikirkan benar-benar di 1-2 bulan ke depan karena ini menjadi yang pertama. Tidak boleh warna dulu ya, tapi positioning dulu. Karena warna itu akan mengikuti positioningnya. Ya. Kemudian PR yang selanjutnya itu adalah jenengan harus melihat nih produk hero-nya ada di mana. Ada di produk yang apa produk hero-nya, itu juga harus ditentukan ya, karena kalau tidak ditentukan jenengan tidak bisa membranding dengan baik ya, dan akan menjadi kabur ya bahasanya ya. Jadi kabur apa namanya, ini positioningnya nggak jelas gitu kan ya, produk apa yang diunggulkan, nanti jenengan akan dilihat seperti bakery-bakery yang lain begitu intinya ya. Di sini juga rasanya banyak pengusaha bakery ya di grup ini, mudah-mudahan ada yang bisa diambil juga ya manfaatnya. Kemudian ada yang PR selanjutnya dari 6 ini bisa jadi merapikan visual ya dan kemasan. Apakah saya belum pernah visit ke tokonya jenengan, apakah visualnya sudah rapi, apakah sudah konsisten kemasannya juga ya. Kemudian jenengan juga wajib melakukan perkuat storytelling ya, brand story-nya juga harus diperkuat di situ. Jadi 5 hal yang di atas itu harus jenengan bangun, itu insya Allah maksimal 6 bulan harus selesai ya. Kemudian ini betul cocok banget sama usaha bakery. Saya pertanyaan mewakili banget. Oke, siap, alhamdulillah. Dari Bu Ika, ini Lumajang kalau nggak salah, ini peserta Diskopindak waktu itu. Oke. Ya, jadi rekan-rekan di bakery bisa juga manfaatkan materi ini ya, pertanyaan ini. Kemudian PR selanjutnya tadi itu push konten ya, push konten brandnya. Dan yang terakhir coba dibangun yang namanya reseller ya, reseller atau repeat system yang bagus ya. Ini yang menjaga tadi itu, kita kan butuh konten dari pelanggan ya, butuh konten dari pelanggan yang repeat ya. Jadi karena itu jenengan harus ciptakan pelanggan itu dan harus ditarik untuk dijadikan konten ya begitu. Ya, izin mohon maaf, saya teringat sama toko-toko atau warung-warung makan yang bisa jadi waktu itu belum booming masalah medsos. Mereka itu ada toko yang dikunjungi beberapa pejabat, baik itu presiden ya, kemudian gubernur, wali kota, dan dia itu sederhana banget. Di foto
minta tanda tangan kemudian ditaruh di figurannya. Siapa yang pernah melihat toko seperti itu? Warung, ya. Tapi ada juga warung yang seperti itu tapi tidak didokumentasikan. Jadi dia tidak, ya bahasanya rugi ya kalau itu tidak didokumentasikan ya. Jadi kadang kita itu makan di warung dan kita kan antri ya, nunggu didatengin, kemudian bisa jadi nunggu makannya datang juga. Kita kan bisa lihat, oh ternyata presiden pernah ke sini ya, kemudian gubernur pernah ke sini, Kapolri pernah ke sini. Nah, itu juga bagian dari social proof ya, teman-teman, gitu. Oke, dari materi ini kita pasti juga ada pembelajaran ya, ada yang namanya perbedaan jualan sama brand ya. Kalau jualan itu, Ibu, itu kita hanya fokus sama yang namanya harga. Dan kita tidak ada yang namanya value added atau nilai tambah selain harga. Nah, ini berbahaya. Ini sama seperti materi yang sebelumnya saya share di Zoom sebelumnya minggu kemarin. Kalau kita tidak punya pembeda sama sekali dengan kompetitor, itu bahaya. Kenapa? Karena pembedanya hanya masalah harga dan itu bahaya banget. Makanya kita harus mempunyai brand. Ya, terutama positioning. Ya, positioning. Itu dulu yang menjadi PR ya. Jadi kalau jualan itu kita hanya memikirkan harga dan diskon. Kalau ngomongin brand itu bisa jadi kita kan punya brand ya, pilihan keluarga Lamongan untuk momen spesial karena di sini tersedia hampers yang premium misalkan begitu ya. Kemudian pilihan keluarga Lamongan untuk menyediakan kue kering misalkan, itu boleh ya. Jadi kita posisinya adalah kue kering gitu ya. Baik, terima kasih Ibu di Lamongan ini sudah bertanya ya, yang usahanya food and beverage. Semoga Allah memudahkan mengerjakan PR 5 ini ya, 5 PR yang tadi saya sebutkan. Dan semoga penjelasan ini juga bisa dimanfaatkan oleh sahabat semua yang usahanya di bakery ya. Dan semoga semuanya juga dimudahkan untuk eksekusi ya. Karena kalau sudah di level small itu memang harus wajib melakukan positioning. Bahkan rekan-rekan, positioning itu sebaiknya memang dilakukan tidak di level small saja. Di awal usaha itu memang diwajibkan kita itu melakukan setting positioning ya teman-teman. Itulah kenapa mohon maaf ya, ada beberapa teman-teman yang melihat ya di sekitar ada yang jualan di toko kelontong. Apakah ramai apa sepi, saya tanya. Toko kelontong di sekitarnya teman-teman. Ya, kalau di tempat saya toko kelontong yang dibuka sama ibu-ibu tua, bapak-bapak tua itu sepi ya. Kenapa? Karena dia tidak menyeting positioning. Dan kalau ada yang bertanya sama saya tanya mau buka usaha apa. Kalau mau buka usaha kelontong misalkan, jangan kulak banyak barang. Sebaiknya kita positioningkan dulu. Kalau punya uang, contoh nih ya 30 juta misalkan untuk buka seperti itu. Kalau saya buka seperti itu sebaiknya saya kulaan hanya minuman saja. Jadi saya positioningnya adalah penjual minuman. Dan bisa jadi lebih murah karena apa? Dari uang 30 juta saya hanya membelanjakan 20 item misalkan, dan saya dianggap besar oleh supplier, akhirnya dapat harga bagus, saya jualnya murah, positioning saya juga kena. Nah, ketika positioning sudah kena, saya bisa jualan yang lain begitu. Nah, yang terjadi memang banyak yang sudah punya uang 30 juta tapi dibelanjakan di semua barang. Begitu. Apakah boleh usaha seperti itu? Ya boleh. Cuman kalau kita usaha dan belanja semua barang dan stoknya sedikit-sedikit, siapa musuh kita? Musuh kita Indomaret gitu ya. Dan apakah kita menang melawan Indomaret? Ya bisa jadi agak berat. Makanya ketika saya usaha di Listrik Asia, saya tahu kompetitor saya itu DIY. Bagaimana saya setting positioning di Listrik Asia yang eceran? Ya, positioning saya adalah sebagai tempat rujukan teman-teman tukang sama kontraktor sama instalatir, itu rujukan ya. Jadi bukan serba ada. Nah, kalau serba ada saya malah saingan sama DIY begitu. Tapi kalau saya positioningnya adalah sebagai tempat
yang dibutuhkan oleh teman-teman tukang dan kontraktor, nah insya Allah sudah tidak head to head sama Mr. DIY begitu ya. Jadi teman-teman, tidak hanya di usaha bakery, sekarang tolong dilihat di usahanya masing-masing, positioningnya sekarang apa. Kalau kayak kemarin saya ada materi tentang pengusaha bubut ya, positioningnya apa, masih ingat yang materi kemarin? Kalau saya usaha bubut yang kemarin, positioningnya apa? Bisa di komen teman-teman. Sambil refresh materi yang kemarin. B2B bukan. Yang bubut kemarin, positioningnya apa? Positioning di bubut kemarin adalah bagaimana dia menjadi menjadi bengkel bubut rujukan untuk teman-teman yang punya bengkel servis motor. Gitu. Itu positioning yang bisa dia bentuk. Karena ketika saya sampaikan kemarin, customer pertamanya dia adalah fokus dulu di bengkel motor dan dia bisa membangun positioning itu gitu.